Wah, kejutan spesial mantap untuk fans Arsenal. Pernyataan jujur Gyökeres usai dikabarkan akan segera diresmikan Arsenal. Sampai ngomong begini, "Pensaran, yuk tonton video sampai selesai." Wah. Bos Arsenal akhirnya ambil keputusan tebus klausul kontrak Lamine Yamal dari Barcelona. Dengan gaji 4 miliar per pekan dengan durasi kontrak 5 tahun, jadi harapanku usai statistiknya luar biasa musim ini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Saatnya ucapkan terima kasih banyak. Arsenal dikabarkan sudah menjual Zinchenko ke Italia. Wah, menarik, siapa ya klub Italia tersebut? Yuk simak ulasan beritanya di sini. Sudah sangat siap menyambut rupanya, Gabriel Magalhaes. Sampai buat pernyataan super berani gini usai Rodrigo Goes segera resmi gabung Arsenal. Bisa menggetarkan Inggris dan Brazil loh. Temukan jawabannya di sini. Rasain kau. Salah sendiri dulu sok-sokan tolak tawaran menggiurkan Arsenal. Begini nasib striker Juventus Vlahovic yang kini malah dikabarkan menuju klub ampas antah berantah. Wah, klub apa ya kira-kira? Temukan fakta mengejutkannya di sini. Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Wah, kejutan spesial mantap untuk fans Arsenal. Pernyataan jujur Gyökeres usai dikabarkan akan segera diresmikan Arsenal. Sampai ngomong begini, "Pensaran, yuk tonton video sampai selesai." Di tengah ramainya spekulasi kepindahan ke Arsenal dan Manchester United, penyerang andalan Sporting CP Viktor Gyökeres akhirnya angkat bicara soal kabar yang beredar. Sebagai salah satu striker paling produktif di Eropa, Gyökeres telah menunjukkan performa gemilang selama 2 tahun bersama klub Portugal tersebut. Sepanjang kariernya di Sporting CP, Gyökeres telah mencetak 97 gol dari 102 pertandingan kompetitif, sekaligus membantu klub meraih 2 gelar Primeira Liga dan Taça de Portugal. Performa impresifnya ini tentu membuat dua raksasa Liga Inggris, Arsenal dan Manchester United, kepincut dan dikaitkan dengan transfer pemain asal Swedia ini. Namun hubungan antara Gyökeres dan Sporting CP mulai memanas, terutama terkait negosiasi gaji yang belum menemui titik temu. Presiden Sporting CP, Frederico Varandas, pun menegaskan bahwa pihak klub tak pernah memberikan janji kesepakatan apapun. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Gyökeres bahkan rela melakukan pemogokan agar bisa keluar dari Sporting CP. Menanggapi semua gosip dan rumor yang beredar, Gyökeres buka suara lewat akun Instagram pribadinya. Ada banyak pembicaraan saat ini, sebagian besar salah. Saya akan berbicara ketika waktunya tepat, ujarnya singkat. Menurut kamu, apakah Viktor Gyökeres benar-benar akan pindah ke Arsenal atau Manchester United? Atau kamu punya prediksi lain soal masa depan striker berbakat ini? Yuk, tulis pendapat dan prediksimu di kolom komentar. Wah. Bos Arsenal akhirnya ambil keputusan tebus klausul kontrak Lamine Yamal dari Barcelona. Dengan gaji 4 miliar per pekan dengan durasi kontrak 5 tahun, jadi harapanku usai statistiknya luar biasa musim ini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Arsenal tengah disarankan untuk mengambil langkah ambisius di bursa transfer musim panas ini dengan mencoba membajak Lamine Yamal dari Barcelona. Wonderkid berusia 17 tahun itu tampil gemilang sepanjang musim 2024/25, baik di level klub maupun tim nasional, dan dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di dunia saat ini.
Bersama Barcelona, Yamal mencatatkan 55 penampilan di semua kompetisi dengan kontribusi luar biasa, 18 gol dan 25 assist. Ia menjadi motor serangan utama tim asuhan Xavi Hernandez dan berperan penting dalam kesuksesan Blaugrana meraih treble domestik La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa de España serta mencapai final Liga Champions. Rata-rata ia bermain selama 81 menit per laga, menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pelapis, tapi pemain inti yang dipercaya tampil di panggung-panggung besar. Performa impresif Yamal berlanjut di Euro 2024. Bersama timnas Spanyol, ia tampil dalam 7 pertandingan, mencetak 1 gol dan 4 assist, serta membawa La Roja menjadi juara Eropa. Tak hanya itu, ia juga dinobatkan sebagai pemain muda terbaik turnamen berkat konsistensi dan pengaruh besarnya di lapangan. Sebuah prestasi yang makin memperkuat reputasinya sebagai pemain muda terbaik Eropa saat ini. Di sisi lain, Arsenal tengah membangun proyek jangka panjang di bawah Mikel Arteta dengan menekankan pengembangan pemain muda dan permainan menyerang. Namun salah satu masalah terbesar musim lalu adalah kurangnya rotasi di lini sayap, khususnya ketika Bukayo Saka harus tampil hampir tanpa henti. Lamine Yamal bisa menjadi solusi ideal untuk masalah tersebut. Ia menawarkan kecepatan, kreativitas, visi bermain, dan naluri mencetak gol, semua atribut yang dibutuhkan Arsenal untuk bersaing di Premier League dan Liga Champions. Meski Barcelona telah mengamankan Yamal dengan kontrak jangka panjang hingga 2031, dengan gaji dasar sekitar 17 juta per musim dan potensi naik hingga 23 juta. Angka tersebut tidak seharusnya menghalangi klub sekelas Arsenal. Dengan prospek komersial dan kontribusi di lapangan, transfer ini bisa menjadi investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan seperti yang ditunjukkan oleh Real Madrid saat mendatangkan Jude Bellingham dari Dortmund. Saatnya ucapkan terima kasih banyak. Arsenal dikabarkan sudah menjual Zinchenko ke Italia. Wah, menarik, siapa ya klub Italia tersebut? Yuk simak ulasan beritanya di sini. Arsenal dikabarkan tengah melakukan pembicaraan terkait kemungkinan transfer Alexander Zinchenko ke raksasa Serie A AC Milan. Kabar ini muncul seiring rencana besar Rossoneri yang ingin menyusun ulang skuad mereka di bawah arahan pelatih anyar Massimiliano Allegri usai gagal lolos ke kompetisi Eropa musim lalu. Salah satu fokus utama Milan adalah memperkuat sisi kiri pertahanan mereka, menyusul potensi kepergian Theo Hernandez. Bek andalan asal Prancis itu diketahui telah menolak tawaran dari klub Arab Saudi, Al Hilal. Namun, kini beredar kabar bahwa Atletico Madrid tengah menjajaki kemungkinan memboyongnya kembali ke Spanyol. Dalam situasi itu, nama Alexander Zinchenko pun masuk dalam radar Milan. Menurut laporan dari Sky Italy, Milan telah menggelar pembicaraan mengenai kemungkinan transfer pemain internasional Ukraina tersebut. Meski begitu, belum ada kesepakatan yang tercapai antara kedua klub. Salah satu hambatan dalam negosiasi ini diyakini adalah soal gaji. Zinchenko saat ini menerima bayaran sebesar 150.000 per pekan di Arsenal, sementara kontraknya tersisa 12 bulan lagi. Ini bisa menjadi batu sandungan tersendiri dalam pembicaraan transfer. Namun begitu, Milan tak kehilangan harapan. Gazette dello Sport melaporkan bahwa Rossoneri melihat peluang untuk memanfaatkan situasi kontrak sang pemain. Mereka yakin bisa mencapai kesepakatan dengan Arsenal dengan mahar yang relatif terjangkau. Bahkan Milan dilaporkan siap mengajukan tawaran di bawah 15 juta atau sekitar 12,8 juta untuk mendapatkan tanda tangan Zinchenko. Menurut kamu, apakah ini saat yang tepat bagi Arsenal melepas Zinchenko? Apakah AC Milan bisa menjadi rumah baru yang ideal bagi pemain serba bisa asal Ukraina ini? Yuk bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Sudah sangat siap menyambut rupanya.
Gabriel Magalhaes. Sampai buat pernyataan super berani gini usai Rodrigo Goes segera resmi gabung Arsenal. Bisa menggetarkan Inggris dan Brazil loh. Temukan jawabannya di sini. Nama Rodrigo tengah hangat dikaitkan dengan Arsenal dalam rumor transfer musim panas ini. Salah satu yang ikut antusias menyambut kabar tersebut adalah back The Gunners sekaligus rekan senegaranya di timnas Brasil, Gabriel Magalhaes. Dalam sebuah wawancara santai di Siniar Podpah, Gabriel mengungkapkan kekagumannya terhadap Rodrigo meski mengaku tak tahu menahu soal rumor yang beredar. Saya tidak tahu. Saya sih mau saja, tapi siapa yang tahu? Rodrigo buat saya adalah fenomena, ujar Gabriel seperti dikutip dari Sky Sports. Ia menambahkan bahwa nama Rodrigo memang sering disebut-sebut di berbagai kesempatan dan jika keputusan itu ada di tangannya, dia tak akan ragu membawanya ke Emirates. Orang-orang banyak menyebutkan namanya. Kalau transfer ini tergantung pada saya, tentu saja dalam kurung, saya akan merekrutnya. Seperti yang saya bilang, dia itu sebuah fenomena, imbuhnya. Menurut kamu, apakah Arsenal benar-benar butuh sosok seperti Rodrigo di lini serang mereka? Dan jika benar terjadi, apakah dia bakal cocok dengan gaya main Mikel Arteta? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Rasain kau. Salah sendiri dulu sok-sokan tolak tawaran menggiurkan Arsenal. Begini nasib striker Juventus Vlahovic yang kini malah dikabarkan menuju klub ampas antah berantah. Wah, klub apa ya kira-kira? Temukan fakta mengejutkannya di sini. Striker Juventus Dusan Vlahovic kembali jadi sorotan bursa transfer setelah kabar menyebutkan bahwa ia ingin bergabung dengan Manchester United pada musim panas ini. Hal ini tentu menarik mengingat 3 tahun lalu sang striker sempat menolak tawaran besar dari rival setan merah, yakni Arsenal. Pada tahun 2022, Arsenal mengajukan proposal senilai 50 juta kepada Fiorentina untuk mendatangkan Vlahovic. Saat itu The Gunners tengah mencari sosok penyerang tajam guna melengkapi proyek ambisius Mikel Arteta. Tapi Vlahovic memilih arah berbeda. Pemain asal Serbia itu justru memilih Juventus yang kala itu mengajukan kesepakatan senilai 66 juta. Dalam wawancara dengan The Telegraph, Vlahovic mengungkapkan bahwa dirinya sejak awal memang sudah menentukan pilihan. Mungkin agen saya tahu soal tawaran Arsenal, tapi saya tidak pernah berbicara dengan siapapun. Saya hanya punya satu klub dalam pikiran saya, karena Juventus adalah Juventus, ujar Vlahovic saat itu. Kini kabar terbaru menyebutkan bahwa Vlahovic membuka diri untuk tantangan baru di Premier League dan Manchester United menjadi destinasi yang ia incar. Disebut-sebut striker 24 tahun itu menginginkan kontrak senilai 200.000 per pekan sebanding dengan statusnya sebagai striker top Eropa. Performa Vlahovic musim lalu menunjukkan bahwa ia belum kehilangan ketajamannya. Ia mencatat 20 kontribusi gol dalam 41 pertandingan bersama Juventus, angka yang membuktikan bahwa dirinya masih sangat kompetitif di level tertinggi. Menurut kamu, apakah Dusan Vlahovic akan cocok dengan skema permainan Manchester United? Dan jika jadi pindah ke Old Trafford, apakah ia bisa menjadi solusi lini depan setan merah? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar.